lembaga keuangan yang akan membiayai. Nah, sekilas tentang mekanisme dari KDMP ini untuk mencari ibaratnya modal untuk usaha gitu. Ya, mungkin sekian ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Koperasi Desa Merah Putih. Jadi alhamdulillah Ibu Sismi ya, begitu masuk ke ANER ini dokumentasi keabsahan daripada Kopdes ini tidak abal-abal lagi Bu. Begitu masuk ANER semuanya sudah ada. Karena bahwa memang desa sekarang diberikan dukungan tentang penganggaran yang bersumber dari APBN. Karena memang bersumber dari APBN, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika turun petunjuk teknisnya untuk A, B, C, dan selanjutnya, ya kita harus ikuti. Apa yang disampaikan Pak tadi, ada mandatori dari pusat. Jadi pengelolaan dana desa ini tidak sembarangan, mengikuti ketentuan yang ada. Cuman hari ini, Bapak Ibu melaksanakan musyawarah desa ini memang di luar daripada perencanaan pemerintah desa. Kalau biasanya musyawarah desa itu ada terencana. Di dalam perencanaan musyawarah sudah jelas. Makan dan minum itu dijamin oleh pelaksanaan musyawarah desa. Itu. Jadi kecuali transport tidak ada. Narasumber juga saya pembicara sampai keringetan nggak ada. Kecuali mungkin Pak Lurah bijaksana kemarin dapat PPAT bisa jadi gitu kan. Tapi selebihnya itu nggak ada. Nah hari ini karena memang tidak terencana dari sebelumnya, tetapi harus dilaksanakan, ya mau tidak mau. Pak Lurah kemarin bisik-bisik dengan BPD, bagaimana caranya? Ya karena memang harus melaksanakan saja. Ya, puasa nggak masalah, puasa juga. Gitu. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Lurah ada snack. Nah ini nggak tahu dari mana dapatnya, sumbernya dari mana. Ini cukup kita alhamdulillah. Ya. Bahan pokok. Kenapa tidak itu yang ditanyakan? Sehari-hari kita beli. Kalau ke Kopdes yang sudah melaksanakan kegiatan, contoh di Sambironyok, itu harga minyak juga relatif murah, Pak. Beda dengan di warung. Kenapa tidak gitu kan? 9 bahan pokok yang lain. Kelebihannya daripada selisih itu kita bisa gunakan untuk beli yang lain. Itu juga sudah terbantu masyarakat. Ini mah yang lain cuma pinjam. Ya. Kemudian ada kegiatan untuk kantor koperasi, itu jelas itu mah untuk sarana koperasinya. Kemudian ada klinik desa, ada apotek desa, ada pergudangan, logistik dan atau simpan pinjam. Simpan pinjam ini disimpannya juga di paling terakhir dan atau katanya. Nah ini perlu disampaikan kepada para anggota. Sampai sejauh ini Pak Punten, anggota sudah berapa di ANER? 60. Nah, dimohon Bapak selaku pengurus punya target sampai dengan akhir 2025 ini berapa kira-kira yang mampu menyerap untuk menjadi anggota. Karena sampai dengan saat ini yang banyak nanya itu juga bukan anggota sebenarnya. Jelas di sana di dalam Permendes nomor 10 jelas. Pertama kepala desa ada, kemudian BPD ada, tokoh masyarakat ada, unsur masyarakat lain ada. Ini sudah mewakili. Tetapi harapan saya sih lebih banyak lebih bagus. Artinya apa? Pertanggungjawabannya enak kalau lebih banyak. Kalau di dalam ketentuan sudah jelas, ini sudah masuk dalam ketentuan untuk melaksanakan musyawarah desa khusus. BPD-nya cuma tadi Pak Ketua saja yang berhalangan hadir, tapi alhamdulillah sudah ada wakilnya. Nah, ini aturan dilaksanakan musyawarah desa ini. Apakah memang mekanisme persetujuan ini perlu saya baca? Karena saya juga bacanya ya sambil-sambil lewat gitu. Artinya Bapak Ibu biar mendengarkan. Boleh nggak Pak? Tidak. Untuk sementara ini kami belum bisa untuk memenuhi simpan pinjam karena kami ingin jalan dulu, usaha dulu. Gitu. Jadi tolong dijelaskan kepada rekan-rekan yang lain dan para warga yang lainnya. Kalau berusaha di setahun yang sudah berjalan. Jadi sekali lagi, ini mohon hari ini kita hanya musdesus mengenai jaminan persetujuan desa.
Untuk urusan teknis semua nanti itu ada di RAP. Yang jelas nanti betul kita pertanian tidak ada. Tapi kalau kita punya stok pupuk, dan kebetulan ini dari anggota Dewan DPR RI, kebetulan satu letting sama saya kemarin berproses. Pupuknya ada di depan. Akan dapat, dan ini adalah limbah dari posko. Jadi nanti beliau juga akan mensuplai pupuk di sini, pupuk murah. Bisa jadi juga subsidi, tapi keuntungannya mau dikasih ke Kopdes. Makanya kemarin itu sudah dibagikan berapa ton satu truk, kisahnya masih ada, tapi kami sudah dapat kontak dari posko, dari IPB Pertanian Bogornya untuk bisa sosialisasi dan presentasi mana saja yang bisa ngambil pupuk di kita, baru kita stok untuk bisa jualan pupuk tanpa beli. Nah, dijual dulu silahkan, supaya bisa Kopdes ini bisa jalan. Karena beliau pengen betul-betul Kopdes ini bisa betul-betul berputar perekonomiannya di desa. Pupuknya ada, Bapak mau nyoba silahkan ambil di depan. Apa? Syaratnya Kopdesnya jalan dulu. Nggak mungkin dikasih kalau Kopdesnya tidak jalan. Ini saya mau dorong. Dan yang lain-lain insya Allah kami dorong sama-sama. Begitu Pak kurang lebih. Terima baik gratis. Ya. Minyak terigu, beras, ada freezer, ada sebagainya yang tadi saya sebutkan. Sembari itu aja ya Pak, supaya di yang Ya. Ibu nanti Ibu Nah, Ismi, ini. ya Nah. ini dia kita dapatnya. Nah itu yang akan kita buka gerainya gitu loh. Nah, ini. Kita ngambil sembako dengan paket 119 juta tadi. Ya, betul. Nah ini ya Pak ya, paketnya. Ini paket kecil, paket menengah, paket besar. Ini untuk kemarin kita Pak 119 juta untuk OPEX-nya. Oke. Untuk OPEX-nya itu bahan-bahannya tadi. Kemudian di sini investasinya untuk belanja modalnya ada rak display, ada aksesoris banner, label harga produk, ada Dijamin murah. Ya. Oke, sekolah ini tergantung kita sih nanti kebutuhannya apa. Misalkan kita butuh apa lagi ya bisa disesuaikan aja. Pagi, pagi. Tar.